adik-adik, kita jumpa lagi di Bina Iman Anak Online Santo Yusuf Cirebon. Hayo, masih ingat gak kakak yang bimbing adik-adik di Bina Iman Anak? Nah, kakak ajak berkenalan dulu dengan kakak yang lain. Kakak namanya Kak Fitri. Ada Kak Lili, ada Kak Ria, ada Kak Antoni, ada Kak Obet di belakang layar. Adik-adik, yuk kita berdoa, bernyanyi sambil menari, mendengarkan firman Tuhan, dan ada aktivitasnya loh. Adik-adik, sebelum berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mulai dengan memuji Tuhan. Kita sama-sama menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Adik-adik, kita berdoa yuk. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Pejamkan mata. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala anugerah dan kasih-Mu pada pagi hari. Semoga kami menjadi anak-anak-Mu yang mencintai sesama kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Adik-adik, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan minggu ini. Adik-adik dapat membuka kitab sucinya masing-masing ya. Kakak akan bantu bacakan. Bacaan minggu ini diambil dari kitab Matius 13 ayat 44 sampai 46. Kitab Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya,
lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sekarang kakak akan cerita sedikit aja tentang perumpamaan harta terpendam dan mutiara yang berharga. Adik-adik, saat Yesus mengajar murid-muridnya, Yesus mengatakan bahwa kerajaan surga itu seperti seorang petani yang sedang berjalan melintasi ladang. Ketika sedang berjalan, si petani melihat sebuah benda seperti batu karang. Dari jauh terlihat sangat halus dibandingkan dengan batu karang biasa. Lalu petani itu mulai tertarik dan mendekati. Apa yang petani temukan? Siapa yang tahu? Ternyata bukan batu karang loh, tetapi sebuah guci. Lalu petani itu menyadari apa arti penemuannya itu. Guci yang terbuat dari tanah liat dipakai sebagai tempat untuk memendam harta di dalam tanah. Petani itu membayangkan harta yang tersimpan. Pasti di dalam guci itu ada uang, ada emas, perak, atau mungkin mutiara yang indah. Kata petaninya, aku pasti bisa menjadi kaya raya. Dengan gembira, petani itu bergegas pulang ke rumah. Petani itu hendak menjual segala harta milik yang ada di rumah untuk membeli ladang itu. Pasti adik-adik bingung, lalu bertanya-tanya, kenapa ya petani itu tidak langsung menggali dan mengambil saja harta itu? Mengapa harus susah-susah pulang ke rumah, menjual harta yang ada di rumah? Sama seperti murid-murid Yesus saat itu. Murid Yesus pun bertanya juga kepada Yesus, adik-adik, jika petani itu menggali dan mengambil guci begitu saja, petani itu akan terkena masalah dengan polisi. Menggali ladang milik orang lain adalah suatu tindakan yang melanggar, dan petani itu bisa dituntut ke pengadilan. Apalagi jika ada yang melihat dia sedang menggali guci itu. Pemilik ladang pasti akan menuntut petani. Nah, adik-adik, kira-kira apa ya yang sedang disampaikan oleh Yesus? Mungkin adik-adik ada yang tahu? Nah, adik-adik, harta itu kita artikan sebagai Yesus. Dan kita adalah yang menemukan harta. Lalu, ladang adalah gambaran sebagai dunia. Yesus adalah harta terpendam yang lebih berharga dari harta benda petani yang ada di rumahnya. Yesus itu patut dicari. Kenapa? Karena Yesus adalah mutiara paling indah yang ada di dunia. Bagaimana caranya supaya kita bisa menemukan Yesus harta terpendam? Siapa yang tahu? Nah, adik-adik, caranya harus percaya dan melakukan perintah-perintah Yesus. Perintah-perintah Yesus itu adalah peta harta karun kita. Dalam peta harta karun tertulis, untuk menemukan harta Yesus, adik-adik harus penuh kasih kepada semua orang, berbuat baik kepada semua orang, menuruti nasihat papa, mama, jujur, rukun, tidak boleh iri hati dengan saudara dan teman-teman, harus sabar, tidak boleh putus asa, rajin berdoa, dan baca kitab suci. Kakak harap adik-adik bisa memberikan kebahagiaan untuk orang lain, agar nanti adik-adik bisa menemukan harta atau mutiara yang terindah, yaitu siapa? Yesus. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik supaya kita semangat menggali harta Yesus, mutiara yang paling indah.
kita menggali sambil bernyanyi gali dan gali. Gali dan gali, terus ada ku gali lagi. Tiada batasnya kasihnya, kasihnya, kasihnya kepadaku. Gali dan gali, terus ada ku gali lagi. Tiada batasnya kasihnya, kasihnya, kasihnya kepadaku. Waktu aku benar, waktu aku salah, Dia tetap sayang padaku selalu. Gali dan gali, terus ada ku gali lagi. Tiada batasnya kasihnya, kasihnya, kasihnya kepadaku. Kasihnya, kasihnya, kasihnya kepadaku. Kasihnya, kasihnya, kasihnya kepadaku. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membuat kreativitas sebuah peti harta karun. Adik-adik dapat print dari link yang kakak berikan di sini. Pertama-tama, adik-adik print terlebih dahulu gambar peti harta karun di atas karton ukuran F4 seperti ini. Lalu, adik-adik print bagan yang ada di halaman berikutnya. Boleh print menggunakan HVS putih ukuran A4 atau menggunakan HVS berwarna ukuran A4. Jika adik-adik menggunakan HVS putih, adik-adik dapat print bagan yang sudah ada warnanya. Tetapi jika adik-adik menggunakan HVS berwarna, adik-adik dapat print bagan yang tidak berwarna. Di sini kakak menggunakan HVS berwarna ukuran A4 seperti ini. Yuk, perhatikan ya contoh kakak. Adik-adik, sebelum kita tutup dengan doa, sekali lagi kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama lagu Indahnya Panggilan-Mu Tuhan. Hatiku gembira, hatiku bersuka, karena Tuhan memanggil kita. Indahnya merdunya panggilan-Mu Tuhan, utus kami jadi
Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, kami telah belajar firman-Mu hari ini. Berkati kami agar selalu setia menggali untuk mencari kerajaan-Mu. Semoga buah-buah kebaikan yang kami lakukan mampu membuat sesama kami bersuka cita. Doa ini kami serahkan dengan perantaraan Yesus Kristus, sahabat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.